Assalamualaikum. Kami dari Statistik Induktif kelas A. Saya Dia Arum Puspitasari dengan NIM 047 dan saya Nurfikia Faiza dengan NIM 048. Di sini kami akan menjelaskan sekilas materi mengenai statistik induktif. Selamat menyaksikan. Untuk materi yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai uji hipotesis satu sampel. Hipotesis merupakan pernyataan tentang parameter populasi yang harus diverifikasi. Hipotesis ini biasanya disebut dengan praduga atau perkiraan dari peneliti. Nah, uji hipotesis adalah suatu prosedur yang didasarkan pada sampel dan teori probabilitas untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu yang masuk akal dan bisa dibuktikan kebenarannya. Langkah-langkah untuk uji hipotesis ini ada 6. Yang pertama yaitu membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol atau the null hypothesis adalah hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Lalu hipotesis alternatif atau alternatif hipotesis adalah suatu pernyataan yang akan kita simpulkan jika kita menolak hipotesis nol. Jadi HA ini hipotesis dari peneliti. Lalu hipotesis alternatif disebut sebagai hipotesis penelitian ya dari peneliti tadi. Nah, biasanya hipotesis nol dan hipotesis alternatif ini bertolak belakang, jadi kayak berlawanan gitu. Misalnya rata-rata harga tiket pesawat terbang Yogyakarta itu 480.000. Nah, HO-nya ini atau hipotesis nol ini rata-rata sama dengan 480.000, sementara HA atau yang dari kitanya itu menentukan rata-rata tidak sama dengan 450.000. Itu. Lalu langkah yang kedua yaitu memilih tingkat signifikansi. Nah, tingkat signifikansi adalah probabilitas menolak hipotesis nol jika itu benar. Tingkat signifikansi ini disebut dengan tingkat resiko atau the level of risk. Biasanya tingkat signifikansi itu 1%, 5%, atau 10%. Namun yang umum digunakan dalam sebuah penelitian itu biasanya 5%. Lalu yang ketiga yaitu memilih uji statistik. Nah, dalam uji statistik ini ada beberapa yang bisa digunakan untuk membuktikan hipotesis. Yang pertama yaitu uji Z. Uji Z ini biasanya digunakan untuk sampel yang berukuran lebih dari 30. Sementara uji T ini untuk sampel yang kurang dari 30. Selain itu ada uji F dan uji X kuadrat atau G square. Nah, dalam uji signifikansi ini, bila hipotesis direksional, maka pengujian signifikansi satu pihak. Pernyataan hipotesis ini menggunakan kata lebih besar atau lebih kecil, positif atau negatif. Nah, bila hipotesis tidak terarah, maka pengujian signifikansi ini dua pihak. Pernyataan hipotesis ini menggunakan kata sama dengan, tidak sama dengan, berpengaruh, berhubungan. Jadi, kalau misal dalam hipotesis itu menggunakan kata lebih besar atau lebih kecil, itu akan menggunakan pengujian signifikansi satu pihak. Tapi kalau misal sama dengan atau tidak sama dengan, itu nanti akan menggunakan uji signifikansi dua pihak seperti ini. Satu pihak, ini dua pihak di sini. Kemudian yang keempat, langkah keempat membuat aturan keputusan. Nah, aturan keputusan itu meliputi yang pertama ada rules atau pernyataan tentang kondisi spesifik di mana hipotesis nol ditolak dan kondisi di mana hipotesis nol tidak ditolak. Yang kedua ada critical value atau titik pemisah antara daerah di mana hipotesis ditolak dan daerah yang tidak ditolak. Seperti pada gambar ini, kalau ini itu decision rules, critical value itu yang sebelah sini. Kalau decision rules itu kondisinya yang ditolak atau diterima dan disebutkan sini atau di sebelah sini. Langkah yang kelima dalam pengujian hipotesis adalah menghitung nilai uji statistik, seperti membandingkan nilainya dengan nilai kritis dan membuat keputusan untuk menolak atau tidak menolak hipotesis nol.
Untuk langkah keenam, interpretasikan hasil. Yang terdiri dari yang pertama itu melihat teh hitungnya atau probabilitasnya, yang kedua melihat arahnya, yang ketiga sesuai dengan hipotesis. Jika iya, hipotesis nolnya itu ditolak dan hipotesis alternatifnya itu terdukung. Kalau jika tidak, hipotesis nolnya tidak ditolak atau variabel tersebut tidak signifikan. Selanjutnya, kesalahan dalam uji hipotesis yang pertama, tipe pertama itu ada false positif, yaitu kesalahan di mana menolak hipotesis 0 atau HA0, padahal tuh hipotesis nolnya benar. Untuk tipe yang kedua atau false negatif, menolak hipotesis alternatif atau H atau alternatif, padahal H alternatifnya itu benar. Selanjutnya itu uji rata-rata pada sampel besar. Biasanya sampel besar ini sampel yang jumlahnya itu lebih dari 30. Contohnya, pada sebuah pabrik ban mobil menyatakan bahwa rata-rata jarak yang bisa ditempuh sebelum ban aus atau kehilangan grip itu 60.000 km dengan standar deviasi 3.500 km. Sebuah rental mobil membeli sebanyak 49 ban dan menemukan bahwa rata-rata jarak yang bisa ditempuh oleh mobil dengan menggunakan bar tersebut sebesar 59.000 km. Dengan tingkat signifikansi itu 5%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa jarak tempuh ban tidak sama dengan 60.000 km? Nah, langkah pertama yaitu kita menentukan dulu hipotesisnya. H0-nya yaitu rata-rata sama dengan 60.000. Sementara HA atau dari peneliti itu tidak sama dengan 60.000. Didapat dari pertanyaannya. Dari sini. Lalu, uji signifikansi yang kita gunakan yaitu 5%. Jadi, Z, kan kita ini sampelnya 49, jadi lebih dari 30 kan, menggunakan Z. Jadi Z-nya itu alfa dibagi 2 sama dengan 1 min alfa atau tingkat signifikansi dibagi 2. 1 min tingkat signifikansinya kan 5%, jadinya itu 0,05. Jadi 1 min 0,05 itu 0,95 dibagi 2 itu 0,475. Jadi nilai Z ini itu 1,96. Didapat dari mana? Didapat dari tabel Z. Lalu karena ini menggunakan pernyataan tidak sama dengan, jadi kita menggunakan uji dua pihak. Nah, lalu kita membuat keputusan nilai Z kritisnya tadi kan 1,96 didapat dari sini. Lalu kalau Z hitungnya itu menggunakan rumus Z hitung ini didapat dari rumus ini, itu X rata-rata dari rata-rata kedua atau rata-rata HA dikurangi dengan rata-rata HO, yaitu 59.000 dikurangi dengan 60.000 dibagi dengan standar deviasi bagi akar N atau akar sampel. Standar deviasinya ini, mohon maaf, di sini tipe, yang benar ini 3.500 ya, bagi dengan sampelnya itu 49. Jadi hasilnya yaitu minus 2. Nah, sudah didapatkan nilai kritisnya itu 1,96, sementara nilai hitungnya itu min 2. Jadi bisa disimpulkan jika kita itu menolak HO karena minus 2 itu berada di daerah penolakan HO. Seperti itu. Lalu soal yang kedua, contoh yang kedua, seorang bekerja di hotel bintang 5 yang bertaraf internasional. Pada saat wawancara, manajer hotel mengatakan bahwa seorang bisa menghasilkan tip atau uang tambahan sebesar $20 per hari. Dalam waktu 36 hari pertama kerja, jumlah rata-rata tips per harinya sebesar
$24,5 dengan standar deviasi $10,5. Dengan tingkat signifikan 1%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa pelayanan hotel dapat menghasilkan rata-rata tips lebih dari $20 per hari?